Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dakwah Sulsel channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam program Syiar Syariat Islam Membawa Rahmat yang kembali datang menemani sore hari Anda, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang cukup hangat di tengah-tengah kita, dan tentu ini menjadi perhatian bagi kita khususnya umat Islam, terkait apa yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat tema Amerika dan Zionis Yahudi siap kuasai Palestina. Dan untuk membahas tema tersebut, alhamdulillah kita ditemani oleh Ustadz Dr. Cucut Susanto yang akan membahas tuntas berkaitan dengan apa yang menjadi tema kita pada sore hari ini. Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Iya, semoga sehat selalu, Ustadz ya. Iya. Ya, Ustadz, sebagaimana kita ketahui bersama, baru-baru ini Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, itu mengeluarkan statement yang sebenarnya ini bisa dibilang memprovokasi, ya, memprovokasi umat Islam, yang Donald Trump mengatakan bahwa dia atau Amerika Serikat ingin menguasai Gaza, atau dalam hal ini Palestina tentunya. Tentu dengan statement ini itu sangat mengherankan bagi kita, karena baru-baru juga umat Islam itu melakukan gencatan senjata dengan Zionis Israel. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kita umat Islam, kenapa Presiden terpilih Amerika Serikat dengan beraninya mengeluarkan statement tersebut. Ya, menurut Ustadz sendiri bagaimana, Ustadz? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmatillah wa syukurillah. Ikhwani billah rahimahullah. Dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati dan diridhai Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bosannya untuk selalu bersyukur kepada Allah, yang dimana kita sampai hari ini masih diberikan kenikmatan, kekuatan, salah satunya adalah kekuatan iman. Salawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang diberikan kesempatan oleh Ustaz Adik. Ya, ini Ustaz Adik ini namanya ini berarti posisinya adik terus ini ya, nggak pernah kakak ini. Untuk itu judul yang dimana kalau kita bicara tentang Palestina ya, ambisi dari Donald Trump yaitu akan mengambil alih Palestina, maka perlu kita pahami dulu ya bahwa orang-orang memang pada waktu ya selesainya gencatan senjata ya, yang dimana gencatan senjata Hamas dengan entitas Yahudi pada bulan Januari yang lalu ya, itu militer Yahudi memang tetap dia akan melanjutkan yang disebut dengan serangan. Kita semua tahu yang dimana serangkaian serangan itu atau serangkaian operasi militer itu sampai sekitar 70 warga Palestina itu meninggal. Ya. Dan sementara ancaman terhadap Palestina itu juga datang dari Amerika. Terutama adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump, ya. Yang dimana dia terpilih menjadi presiden berikutnya ya, dalam arti presiden pada tahun ini. Nah, dari situ memang jelas ya
yang dimana pada waktu pertemuan-pertemuan itu menganggap bahwa ada namanya gencatan senjata. Sampai-sampai kan kita semua tahu ya pada waktu itu, sampai-sampai orang-orang Palestina, orang-orang Gaza itu merasa senang karena ada gencatan senjata. Tapi itu semua adalah sesuatu yang cuma untuk menyenangkan orang Gaza atau orang Palestina saja. Kenapa? Karena buktinya dia mengadakan yang disebut dengan serangan lagi. Nah, dari sini kalau kita lihat ya bahwa Donald Trump pada waktu dia terpilih, maka dia berencana yaitu menguasai Gaza dan juga merelokasi penduduknya ke beberapa negara. Ini bisa kita bayangkan ya, yang akan direlokasi ke beberapa negara yang dimana salah satunya adalah ke Indonesia. Ya, nah dari sini ya kalau kita lihat bahwa sampai-sampai Donald Trump pun mengatakan kalau bisa itu dibatalkan yang disebut dengan gencatan senjata itu. Ya, ini luar biasa ini jahatnya daripada yaitu Amerika maupun entitas Yahudi. Ya, maka dari sini kalau kita lihat memang Donald Trump ya dan juga entitas Yahudi tidak akan berhenti untuk menyerang, untuk menguasai yang disebut dengan wilayah Gaza. Ya, dari sini kita juga bisa melihat ya ambisi dari seorang Donald Trump. Yang dimana dia dilansir dalam salah satu buku atau salah satu media ya, yaitu The Jerusalem Post ya, utusan Donald Trump untuk Timur Tengah, yaitu yang disebut dengan nama Steve ya, yaitu Steve Witkoff ya, Witkoff pada hari Ahad ya 19 Januari yang lalu itu mengatakan bahwa Donald Trump itu ingin sekali yaitu merelokasi setidaknya 2 juta warga Gaza ke Indonesia. Ini bisa bayangkan ya, 2 juta warga Gaza ke Indonesia. Rencana relokasi itu yang dimana orang-orang Gaza itu akan direlokasi ke Indonesia itu adalah disebut sebagai upaya Donald Trump itu mempertahankan yang disebut dengan gencatan senjata Israel dan Hamas. Trump itu juga beralasan bahwa Gaza itu sudah tidak bisa lagi yaitu dihuni oleh warga. Kenapa? Karena tidak aman dari peperangan. Mereka juga perlu direlokasi ke tempat-tempat lain yang dimana relokasinya itu nggak sementara, tapi di sini adalah permanen. Ya. Agar apa? Agar dia itu katanya adalah alasannya agar orang-orang Gaza yang direlokasi itu bisa bahagia. Ya. Dia beralasan bahwa warga Gaza itu kembali ke Gaza itu karena apa? Karena penduduknya tidak mempunyai alternatif lagi, yaitu tempat hunian. Maka dari situ Amerika, pemerintah Amerika Serikat itu meminta agar ada negara lain yang bersedia menampung penduduk Gaza. Ini luar biasa ini yang disebut dengan ambisi dari orang-orang yaitu Amerika maupun entitas Yahudi. Terus dari sini ya tahap selanjutnya apa? Ya kalau kita lihat ya bahwa tahap selanjutnya adalah Trump itu berencana untuk mengambil alih yang disebut dengan Gaza. Ya, Amerika akan mengambil alih dan mengelola Gaza secara efektif ya di sini karena di sini dia katakan bahwa kami akan memiliki kendali penuh dan bertanggung jawab. Yaitu untuk apa? Untuk membersihkan semua senjata dan bom-bom yang dimana bom-bom itu belum meledak. Nah, pemirsa media dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lanjutkan ya bahwa ambisi daripada Donald Trump ini ya luar biasa ini ya jahatnya, yang dimana dia ini berfantasi ya bahwa Gaza itu akan menjadi kawasan hunian
dan wisata untuk apa? Untuk semua orang yang ada di dunia ini. Nah, Presiden Amerika yaitu Donald Trump, yaitu sekarang itu dia masuk ke yang presiden ke-47. Ini juga dia mengancam, ya, ancamannya ini yang kadang-kadang kita ini sebagai umat Islam itu sangat-sangat, ya, dongkol gitu ya, melihat. Sangat-sangat kita marah ini. Kenapa dia katakan bahwa neraka akan pecah di Gaza jika Hamas tidak segera membebaskan seluruh tawanan entitas Yahudi sebelum hari Sabtu 15 Februari maksudnya. Ya, hari ini berarti. Ya. Ia juga mendesak agar entitas Yahudi itu membatalkan gencatan senjata. Itu bayangkan ini. Dia sudah minta ke orang-orang yaitu negara Palestina, warga Gaza untuk direlokasi, dipindahkan yaitu ke negara-negara lain termasuk di Indonesia, sampai-sampai jatah Indonesia itu 2 juta. Nah, dari sini maka Gaza itu akan dipakai untuk hunian dan juga tempat wisata. Dan ancamannya itu tadi, bayangkan ya, sampai-sampai dia mengancam orang-orang Hamas kalau nggak melepaskan tawanan-tawanan itu, maka Gaza itu akan dijadikan neraka. Dalam arti neraka ini akan pecah, berarti seakan-akan ya Allah. Nah, ini luar biasa, ini ancaman yang dimana ancaman yang sangat-sangat itu bisa memberikan kemarahan kita sebagai kaum muslimin. Ikhwani billah, sebenarnya ambisi daripada yang disebut dengan ambisi jahat ya Amerika itu, ya kalau kita bisa lihat, itu adalah untuk mencaplok wilayah Palestina. Itu sudah berlangsung sebenarnya lama gitu ya. Sejak pertama kali dia menjadi presiden Amerika Serikat pada periode 2017-2021. Saat itu Donald Trump secara tegas mendukung agar wilayah Yerusalem ya yaitu menjadi ibu kota negara Yahudi. Lalu untuk memberikan tekanan yang lebih besar lagi pada penduduk Palestina di sini, ya, Amerika memotong semua pendanaan untuk Badan Pengungsian Palestina yang disebut dengan singkatannya adalah UNRWA ya pada tahun 2018. Kemudian 1 tahun berikutnya yaitu tahun 2019 ya, yaitu Donald Trump itu membalikkan kebijakan Amerika selama puluhan tahun dan mengatakan bahwa dataran tinggi Golan ya yang diduduki adalah wilayah Israel melalui yaitu menteri luar negerinya yaitu Mike Pompeo ya. Pompeo ya, ini Amerika dengan keras menyatakan bahwa pendirian pemukiman yaitu pemukiman sipil ya Israel di tepi barat itu tidak bertentangan dengan hukum internasional. Pemirsa dakwah Sulsel yang insya Allah dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau kita lihat itulah yang terjadi, bahwa memang Amerika Serikat di bawah kepemimpinan yaitu presiden mereka terutama adalah Donald Trump secara terbuka menyatakan yaitu dukungan mereka terhadap penjajah Zionis Yahudi. Untuk apa? Untuk terus-menerus yaitu mencengkram kuku tajamnya di atas penderitaan yaitu warga Palestina atau Gaza. Begitu, Ustaz Dedek yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Jusud berkaitan dengan upaya Donald Trump yang ingin merelokasi seluruh warga Gaza khususnya itu ke negeri-negeri yang di situ notabene mayoritas Islam. Ya, tadi juga disebutkan bahwa di Indonesia ya yang mencapai 2 juta jiwa. Wah, itu mungkin kalau secara akumulasi itu sangat banyak ya. Nah,
tentu di sini muncul pertanyaan, Ustaz. Kira-kira apa yang menjadi motivasi terselubung, ya, atau alasan dibalik Donald Trump itu, kenapa dia begitu ngotot ingin membuat Gaza itu menjadi wilayah atau tadi dikatakan sebagai destinasi wisata bagi orang-orang di seluruh dunia? Apakah ini ada uh, ada orang yang memang menginginkan Donald Trump mengeluarkan kebijakan tersebut, atau memang ini ada alasan yang itu sifatnya politis atau sifatnya tendensi agama, Ustaz? Jelas ya, Donald Trump di sini di dalam untuk melakukan pernyataan-pernyataannya, kecaman-kecaman ya terhadap Hamas maupun dia mau merelokasi dan lain sebagainya, itu memang ada ya dibalik daripada itu. Kalau kita lihat ya, bahwa memang Donald Trump ini memang benar-benar ingin agar yaitu wilayah Gaza itu bisa ditempati oleh Yahudi, dan orang-orang Palestina, orang-orang Gaza itu disuruh pergi dan nggak bisa tempati itu. Itu alasan pertama. Yang kedua kan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ada yang disebut dengan, kita tahu semua, yaitu dataran tinggi Golan, yang dimana itu kan salah satu dataran yang itu suatu luar biasa ya. Kita bisa melihat situasi kalau andaikan itu bisa dikuasai, maka dia akan bisa seakan-akan bisa menguasai yaitu seluruh area-area yang bisa kelihatan di situ. Dia bisa memonitoring dan lain sebagainya. Makanya itu kalau dikuasai ya sudah. Ya, kalau saya katakan habis kita gitu. Ya, meskipun sampai sekarang orang-orang Yahudi pun juga untuk berusaha agar dia bisa menguasai yang disebut dengan dataran tinggi Golan. Ya, jadi secara kalau kita secara singkat ya, bahwa memang Donald Trump ini benar-benar ingin mengusir, dalam bahasa kasarnya itu mengusir orang-orang Palestina agar dia tidak di situ. Ya. Yang dimana kalau kita lihat kan dia ini perjuangan daripada orang-orang Yahudi memang untuk menempati posisi yang ada di namanya Gaza ya, Palestina itu memang dari dulu kan, dan sampai sekarang kan warga Palestina sudah tersingkir satu persatu gitu. Ya, dan kadang-kadang dia warga Palestina pun juga ada yang merasa ketakutan untuk keluar karena dia dibombardir terus, dikecam, diancam terus, dan ada juga yang dia itu karena merasa terpaksa dia harus mempertahankan yaitu tanah kelahirannya ya, sampai-sampai dia itu nggak ada takutnya, mulai dari anak-anak sampai orang-orang yang dimana dia itu adalah orang-orang dewasa di situ. Dan dia bilang bahwa saya nggak akan takut kecuali saya itu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa itu. Nah ini, ya jadi itu ya singkatnya bahwa siapa namanya Donald Trump ini memang ingin agar orang Palestina, warga Gaza itu bisa menyingkir semua, dan wilayah Palestina itu dikuasai oleh Yahudi, yaitu Israel. Ya, begitu. Ya, baik. Ya, tentu kalau kita melihat upaya yang dilakukan oleh Donald Trump ini, kalau kacamata orang awam, tentu ini bertujuan untuk membuat agar warga Gaza itu khususnya tidak menjadi korban kembali. Nah, makanya Donald Trump berupaya untuk merelokasi mayoritas ataupun sebagian besar dari penduduk Palestina itu ke negeri-negeri kaum muslimin agar tidak ada korban jiwa. Nah, itu kalau kita menggunakan kacamata orang awam. Ini tentu ada nilai positifnya yang dilakukan oleh Donald Trump. Nah, tentu ada orang-orang yang berpandangan seperti ini, Ustaz. Nah, bagaimana kira-kira itu? Ya, ini kan memang orang-orang yang dimana merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu benar gitu ya. Kalau kita sebagai umat Islam merasa bahwa tambah justru ini adalah menunjukkan bahwa apa yang diperjuangkan oleh warga Palestina yaitu untuk mempertahankan yang disebut dengan wilayahnya itu akhirnya sia-sia. Karena apa? Ada dukungan-dukungan dari kaum muslimin sendiri, saudara-saudara kita, yang dimana apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang bagus, solusi yang bagus. Padahal
kalau kita lihat bahwa dengan adanya relokasi itu adalah bukan solusi. Ya. Ya, kenapa? Karena rencana relokasi penduduk Gaza itu adalah salah satu makar. Kalau dalam Islam ya, itu yang makar berbahaya di sini. Ya, yang wajib ditentang. Yang dimana orang mengatakan pandangan sebagian muslim bahwa penduduk Gaza memang wajib itu berhijrah dari negerinya. Karena apa? Karena dia teraniaya. Juga ada pendapat yang itu adalah pendapat yang batil, yang dimana pendapat itu justru di sini yaitu mendorong pencaplokan wilayah Palestina lebih luas lagi. Jadi apapun itu yang dikatakan, ya saudara kita juga ada yang mengatakan bahwa itu bagus, ya. Karena apa? Karena itu seakan-akan akhirnya kan, ya pencaplokan wilayah Palestina itu akhirnya luas dan kasihan terhadap saudara-saudara kita, yaitu warga Gaza, ya terutama adalah secara wilayah itu adalah Palestina, gitu. Nah, dengan adanya itu ya, dengan adanya itu maka kalau kita melihat ya dalam pandangan Islam ya, dalam pandangan Islam, dan perlu kita pahami dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj itu dikatakan udina lilladzina yuqataluna bi anhum ya bi annahum dulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dikatakan itu adalah telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa untuk menolong mereka. Jadi perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengizinkan kaum muslimin untuk apa? Untuk berperang. Yaitu mempertahankan dirinya, hartanya, dan juga negeri mereka. Ya, dan di sini ikhwanibillah, setelah kalau kita lihat ya turunnya ayat-ayat tentang jihad, kaum muslimin itu tambah justru diperintahkan untuk apa? Memerangi musuh-musuh mereka yang hendak menyerang dan juga merampas tanah air mereka. Nah, ini yang dimana kaum muslimin itu diperintahkan untuk mengusir musuh-musuh mereka sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya adalah waqtuluhum haitsu sakiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dikatakan di situ adalah artinya, perangilah mereka di mana saja kalian jumpai mereka. Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 191. Nah, dari sini ya, itu sudah kelihatan ya bahwa kewajiban berjihad itu bukan hanya penduduk yang terjajah sebenarnya. Ya, tetapi juga bagi kaum muslim lainnya. Di dalam salah satu kitab ya, dalam kitab Al-Jihad fi Sabilillah yang ditulis oleh Syekh Said bin Ali Waqf Al-Qotani, di situ itu dijelaskan bahwa jika musuh telah memasuki yaitu negeri muslim ya, maka hukumnya fardu ain ya, yaitu wajib ya bagi penduduk setempat untuk memerangi musuh. Dan juga kaum muslimin lainnya wajib menolong mereka jika penduduk setempat itu tidak mampu mengusir musuh tersebut. Nah, jadi di sini ya, nah menurut yaitu Said bin Ali Waqf Al-Qotani ini bahwa kalau andaikan ada yang orang-orang kafir ya, orang-orang Yahudi ini akan menyerang, maka wajib bagi kaum muslimin yaitu yang tempat yang dia diserang ya, contohnya Gaza itu untuk apa? Yaitu untuk
menyerang kembali atau mempertahankan harga dirinya, hartanya, dan juga negerinya. Nah, kita sebagai kaum muslimin yang di luar, maksudnya yang jauh dari negeri Gaza, maka kita juga haruslah yaitu menolong saudara-saudara kita yang dimana kalau warga dari Palestina maupun dari Gaza itu tidak mampu untuk menghadapi, yaitu untuk apa? Yaitu untuk mengusir musuh-musuhnya. Nah, dukungan terhadap Palestina itu kalau kita lihat ya, itu bukan dengan mendorong relokasi ya. Itu bukan dengan mendorong relokasi, tetapi apa? Dengan membuka yang disebut dengan perbatasan untuk bantuan logistik serta menyediakan penampungan sementara bagi wanita, anak-anak, dan lansia. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya adalah kalau kita bisa melihat yaitu wa inistansurukum fit dini fa'alaikum nasr. Artinya adalah jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan yaitu din atau agama, maka kalian wajib menolong mereka. Nah, Rasulullah pun ya kalau kita bisa melihat ya, itu juga mengingatkan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk apa? Untuk senantiasa membantu saudara seiman yang dilanda kesusahan, yang dimana dalam sabda Rasulullah di situ dikatakan man nafsa'an mu'min kurbah min kurabbi dunya nafsallahu anhu kurbah min kurabil akhirah. Artinya adalah siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin ketika di dunia, Allah akan melepaskan dia dari kesulitan di akhirat. Nah, maka dari sini kalau kita bisa lihat dari dalil-dalil ini itu menunjukkan ya bahwa kita ini harus menolong saudara-saudara kita, terutama yang ada di Gaza atau Palestina itu untuk apa? Ya untuk menolong, untuk kalau bisa ada kaum muslimin semua ini mengirim pasukannya. Ya, untuk saudara-saudara kita di sana. Kenapa? Karena saudara-saudara kita di sana sudah dia tidak mampu untuk mengusir orang-orang yang menyerangnya, yaitu orang-orang entitas Yahudi itu gitu. Nah, jadi dari sini kalau kita bisa lihat ya dari dalil-dalil ini, maka kewajiban terbesar yang paling vital yang harus kita lakukan yaitu sebagai kaum muslimin adalah apa? Tadi saya katakan mengirim yaitu pasukan militer untuk membebaskan Palestina dari penjajahan kaum Yahudi. Perintah jihad telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk apa tujuannya? Memerangi kaum kufar, yang dimana kaum kufar itu memerangi kaum muslimin. Nah, dari sini ikhwanisbillah itu sudah dijelaskan ya bahwa famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Dikatakan di situ adalah siapa saja yang menyerang kalian, seranglah dia secara seimbang dengan serangan terhadap kalian. Maka dari sini langkah inilah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negeri-negeri muslim, dan inilah solusi tuntas atas persoalan-persoalan yang terjadi di Palestina. Itu, Ustaz. Ya. Jadi sikap yang harus diambil oleh kita umat Islam tentu adalah menolak dengan keras terhadap apa yang diinginkan oleh Donald Trump yang berupaya untuk merelokasi warga Palestina ke negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian poin yang kedua tadi menarik, untuk menyelesaikan problem yang ada di Palestina itu adalah dengan mengirim pasukan. Betul Ustaz ya? Mengirim pasukan untuk memerangi penjajah Zionis Israel laknatullah alaih. Tentu ini menjadi sebuah solusi yang
bisa mengeluarkan penduduk Palestina itu dari permasalahan yang mereka sudah alami selama puluhan tahun. Lantas, sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Palestina itu adalah milik umat muslim, milik umat Islam. Yang dimana umat harus memahami bahwa Palestina adalah persoalan kaum muslim, bukan semata-mata masalah bagi penduduk Gaza sendiri. Ataupun biasanya orang mengatakan tepi barat. Ya. Yang dimana ini juga harus kita pahami bahwa bukan semata-mata juga bukan krisis kemanusiaan. Ini adalah musibah yang menimpa kaum muslimin. Yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ya, di situ dikatakan yang artinya perumpamaan kaum mukmin dalam perilaku saling mencintai, berkasih sayang, dan tolong menolong di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Jika ada satu bagian tubuh mengalami sakit, ya, maka sekujur tubuh juga ikut merasakan dengan tidak dapat tidur dan merasakan demam. Dan perlu kita perhatikan bahwa tanah Palestina adalah tanah air kaum muslimin. Sejak kapan? Yaitu sejak era Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Haram, yaitu membiarkan tanah ini dicengkram oleh penjajah Zionis Yahudi. Merelokasi pengungsi Palestina ke negeri-negeri lain adalah tindakan yang haram juga, tidak diperbolehkan dalam Islam. Ini sama artinya dengan apa? Yaitu sama artinya dengan memberikan kaum muslimin atau memberikan tanah kaum muslimin secara cuma-cuma kepada kaum penjajah. Bagaimana tidak cuma-cuma? Kalau kita lihat tadi, dengan model yaitu direlokasi, dipindahkan di negeri-negeri yang lainnya, salah satunya juga di negeri kita, di Indonesia. Ya, akhirnya di sana kan tidak ada orang-orang Palestina, yang ada tapi justru yang menguasai yaitu negara Yahudi, negara Israel. Nah, kaum muslimin juga harus menolak semua kebijakan yang menjadikan wilayah Palestina berada di bawah kendali pihak asing, termasuk yaitu PBB sekalipun. Resolusi yaitu PBB pada tahun nomor 181 ya 181 tahun 1947 telah menjadikan Yerusalem sebagai wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional. Keputusan PBB ini adalah makar dari negara-negara barat yang ingin, yaitu melepaskan status Yerusalem sebagai bagian dari negeri kaum muslimin. Nah, maka dari sini bahwa ironisnya sampai hari ini ya, bahwa para penguasa negeri-negeri muslim itu justru memperlihatkan yaitu sikap tunduk kepada kecongkakan, kesombongan daripada negara-negara Barat dan juga institusi boneka mereka. Alih-alih katanya adalah mengirimkan pasukan untuk berjihad mengusir entitas Yahudi, maka para penguasa muslim malah merendahkan, kalau di sini kita lihat, yaitu diri mereka sendiri di hadapan Zionis Yahudi dengan apa? Menawarkan perdamaian. Padahal di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 35 itu sudah dijelaskan, yang dimana artinya ya dikatakan janganlah kalian lemah dan meminta untuk berdamai padahal kalian lebih unggul di atas mereka. Allah pun bersama kalian dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amal kalian. Ya, dan di sini yang dimana menjadi pelajaran bagi kita sebagai kaum muslimin.
bahwa dukungan dari yaitu Donald Trump terhadap Zionis Yahudi itu adalah bahwa umat ini membutuhkan kekuatan besar untuk apa? Yaitu untuk melakukan yang disebut dengan menolak keras dan menentang daripada yaitu perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi dengan dukungan dari Amerika Serikat. Maka dari sini kita butuh yang disebut dengan penguasa yang bisa, yaitu penguasa dunia, ya, yang dimana penguasa ini bisa untuk selalu mewujudkan sistem yang disebut dengan sistem pemerintahan Islam. Sosok pemimpin yang baik itu tidak cukup. Ya, pemimpin yang baik harus ada dalam sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan yang baik tentu harus bersumber dari zat yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq Al-Mudabbir. Tentu harus di sini adalah kita sebagai kaum muslimin yang dimana sistem yang telah diamanahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin kepada kaum muslimin sepeninggal beliau, apa itu? Yaitu khilafah ala minhaj an-nubuwah. Insyaallah kalau itu terlaksana dengan baik, kalau itu bisa diterapkan, yaitu Islam, sistem pemerintahan Islam secara kafah, yaitu daulatul Islamiyah, khilafatul Islamiyah, maka ini semua akan beres. Dan inilah salah satu solusi yang harus kita perjuangkan sebagai kaum muslimin. Demikian, Ustaz. Nah, berarti tentara yang dimaksud tadi yang akan dikirim oleh penguasa untuk membebaskan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu tentara yang dipimpin oleh khalifah dalam sistem khilafah, Ustaz. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya, iya. Jadi berharap pada pemimpin yang ada pada saat ini, penguasa-penguasa negeri kaum muslimin, yang mereka memiliki banyak bala tentara, namun nyatanya mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Palestina. Kenapa? Karena ini bukti dari penerapan sistem demokrasi yang tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan dari umat Islam. Baik, Ustadz Cucut yang dirahmati Allah SWT, terima kasih sudah sharing kepada kami semua. Tentu kita harapannya ini bukan menjadi akhir dari perbincangan, apalagi menyangkut tentang kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan juga bagi para pemirsa sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, bisa langsung ditulis di kolom komentar, ya, di kolom komentar di live streaming media dakwah Sulsel. Kemudian apabila para pemirsa ingin berbagi kepada saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya, agar mereka juga bisa menyaksikan apa yang menjadi siaran kita pada sore hari ini, bisa langsung share, dan jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa menikmati siaran rutin dari media dakwah Sulsel. Baik pemirsa sekalian, media dakwah Sulsel yang dirahmati Allah SWT, kami kira cukup sekian syiar syariat Islam membawa rahmat pada sore hari ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mobil khusus untuk bagaimana bisa mendukung perjuangan saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Dan saya Ade Kurniawan beserta kru yang bertugas mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.